warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Aini, Miranti Dwi, dan Irfan Muzaki. Jadi di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai IP address versi 6, yang dimana kita akan membahas mengenai apa itu IP versi 6, perbedaan IP versi 4 dan versi 6, struktur representasinya, kemudian jenis-jenisnya, dan lain-lain. So, yang pertama langsung saja kita membahas mengenai pendahuluan. Jadi, internet ini telah digunakan oleh miliaran perangkat seperti komputer, smartphone, dan IoT yang semuanya itu membutuhkan alamat IP untuk saling terhubung. Namun, IP versi 4 yang telah digunakan sejak awal perkembangan internet ini memiliki keterbatasan karena jumlahnya hanya sekitar 4,3 miliar dengan pertumbuhan pengguna dan perangkat yang terus semakin meningkat. Jadi alamat IP versi 6 ini akan semakin menipis sehingga diperlukan sistem pengalamatan baru yang lebih luas dan tentunya efisien. So, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih IP versi 6. Jadi, IP versi 6 itu adalah protokol pada lapisan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara host melalui aturan pengalamatan yang jelas. Setelah dua alamat IP teridentifikasi, rute dapat dibuat dan dipergunakan untuk berkomunikasi. Jadi alamat IP versi 6 ini sudah menggunakan alamat 128 bit yang terdiri dari 8 kelompok karakter heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2, sehingga menyediakan alamat unik yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan perangkat di masa depan nanti. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara IP versi 4 dan versi 6. Jadi, IP versi 4 itu masih menggunakan alamat 32 bit berbentuk numerik dan dipisahkan oleh titik. Sedangkan IP versi 6 itu sudah menggunakan 128 bit, kemudian berbentuk alfanumerik heksadesimal dengan pemisahan titik 2 dan menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Dan alamat IP versi 6 memiliki keamanan IP bawaan, konfigurasi otomatis, dan header yang lebih sederhana. Sementara IP versi 6 itu masih bergantung pada DHCP, ARP, dan opsi keamanan tambahan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur representasi alamat IP versi 6. Alamat IP versi 6 itu tersusun dari 128 bit yang dituliskan dalam 8 blok heksadesimal yang dipisahkan titik 2. Format ini menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dan dapat disederhanakan dengan menghilangkan 0 awal dengan menggunakan titik 2 untuk deretan 0 yang berurutan. Kemudian materi selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk materi yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu itu materinya jenis-jenis alamat IP. Nah, yang pertama ada global unicast, yaitu mirip IP public di versi 4. Untuk yang kedua ada link lokal, nah, otomatis terbentuk di tiap interface, hanya berlaku di satu link LAN dan itu wajib ada. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada unique lokal atau EULA, mirip private IP di IP versi 4. Nah, untuk yang keempat yaitu ada multicast. Multicast sendiri untuk dikirim ke banyak host sekaligus. Yang terakhir ada anycast. Anycast yaitu satu alamat dipakai beberapa host dan router akan kirim ke yang terdekat secara rutin. Untuk materi selanjutnya yaitu ada SLIIC, NDP, DHCP versi 6. Dalam IP versi 6, NDP mendeteksi rute SLIIC menggunakan info NDP untuk membuat alamat IP sendiri secara otomatis tanpa status. Sedangkan DHCP versi 6 menyediakan konfigurasi terpusat seperti alamat dan DNS secara stateful. Ketiganya saling melengkapi agar jaringan bisa berjalan otomatis, namun tetap memberi opsi kontrol bagi administrator. Untuk selanjutnya yaitu ada implementasi dan routing IP versi 6. Implementasi IP versi 6 adalah proses mengaktifkan dan menggunakan protokol internet versi 6 di jaringan dengan cara mengonfigurasi perangkat
seperti router, switch L3, server, dan host agar mendukung alamat 128 bit. Nah, memberikan traffic dan alamat IP versi 6 pada setiap interface, serta menetapkan gateway dan mekanisme konfigurasi alamat, misalnya SLIIC dan DHCP versi 6. Sedangkan routing IP versi 6 adalah mekanisme bagaimana paket IP versinya dikirimkan antar jaringan melalui router, baik dengan rute statis yang ditentukan manual oleh administrator maupun dengan protokol dinamis seperti OSPF versi 3, EGRP for IP versi 6, atau RIP-NG agar setiap router mengetahui jalur terbaik untuk mencapai staf jaringan IP versi 6 yang Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai IPv6, ada tujuan, kelebihan, serta kekurangan IPv6 sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari IPv6 itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan keamanan komunikasi jaringan. Yang kedua, mengurangi risiko streaming. Yang ketiga, mendukung identitas perangkat yang lebih aman. Yang keempat, ada memperkuat privasi dan integritas data. Untuk kelebihan IPv6 sendiri, yaitu yang pertama juga ruang alamatnya itu besar, dimana sulit di-scan. Yang kedua, ada dukungan IPsec bawaan. Yang ketiga, ada tidak menggunakan NAT atau alur keamanan lebih jelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada fitur privacy extension untuk perlindungan identitas. Kemudian saya akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada ancaman baru. Yang kedua, ada tidak semua perangkat pendukung IPv6 penuh. Yang ketiga, mekanisme transisi dapat membuka celah keamanan. Yang keempat, ada troubleshooting dan monitoring lebih kompleks. Kemudian ada IPsec, di mana IPsec sendiri adalah Internet Protocol Security, di mana sekumpulan protokol keamanan yang bekerja pada layar 3 atau network layer untuk menjamin komunikasi data antara dua titik atau host gateway atau gateway. IPsec sendiri digunakan pada VPN, komunikasi antar server dan jaringan perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan keamanan IPsec. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, ada integrasi menjamin data tidak berubah. Yang ketiga, ada autentikasi. Yang keempat, ada anti-reply. Kemudian kelebihannya sendiri, yang pertama ada keamanan tinggi. Yang kedua, ada mendukung IPv4 dan IPv6. Yang ketiga, ada aman untuk VPN dan komunikasi end-to-end. Untuk kekurangannya sendiri, IPsec ini yang pertama ada konfigurasi cukup kompleks. Yang kedua, ada membutuhkan komputasi tinggi atau karena dienkripsi. Kemudian yang ketiga, ada terkadang konflik dengan NAT atau teratasi dengan NAT juga. Oke, next. Tentang IPv6, tantangan IPv6 sendiri, yang pertama ketidaksesuaian dengan IPv4, yang kedua ada infrastruktur belum siap, yang ketiga ada kurangnya SDM berpengalaman, yang keempat ada keamanan baru, yang kelima ada troubleshooting lebih kompleks. Untuk mekanisme transisi IPv6 sendiri, yang pertama ada dual stack, di mana menjamin IPv4 dan IPv6 secara bersamaan dalam satu perangkat atau jaringan. Yang kedua ada tunneling, di mana mengemas paket IPv6 dalam IPv4 untuk melewati jaringan yang belum mendukung IPv6. Contohnya 6TO4 dan Taredo ISATAP juga. Yang ketiga ada translation, di mana menerjemahkan paket IPv6 ke IPv4 agar keduanya bisa berkomunikasi. Kemudian next, nah untuk kesimpulannya sendiri yaitu IPv6 sendiri hadir sebagai solusi keterbatasan dalam IPv4 dengan ruang alamat 188 bit yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan internet dan IoT. Yang kedua ada IPv6 itu lebih modern, memiliki IPsec bawaan, konfigurasi otomatis, dan headernya yang lebih efisien.
Yang ketiga, beragam jenis alamat atau global. Kemudian yang keempat ada mekanisme NDP, SLAAC, dan DHCP V6 memungkinkan konfigurasi jaringan otomatis namun tetap dapat dikontrol. Yang kelima ada tantangan IPv6 meliputi kompatibilitas perangkat ancaman baru dan kebutuhan mekanisme transisi seperti dual stack, tunneling, dan translasi ya. Kemudian yang terakhir ada secara keseluruhan IPv6 memberikan keamanan, efisiensi, dan skalabilitas lebih baik sehingga menjadi fondasi jaringan masa depan. Oke, see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.